salam damai dalam kasih Tuhan Yesus yang memberkati kita, melindungi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita meneruskan dengan renungan kita setiap hari, setiap jam 7 petang dengan renungan indah bersama dengan Tuhan. Saat indah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa bagi meneruskan firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, Tuhan Allah yang penuh kasih dan baik, yang mengasihi dan melindungi kami, ampuni segala dosa kesalahan perbuatan kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kasih, mengampuni dan melindungi. Pada waktu ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, memohon kepadamu, Engkau mengampuni segala kesalahan dosa kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon kebijaksanaan daripadamu, agar setiap firman yang kami dengar, kami mengerti, dan kami memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa ini, kami berserah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita, renungan kita pada saat ini bertajuk mudah membantu orang lain. Ayat renungan kita di dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Satu firman yang sangat baik, ayat yang sangat baik yang membantu kita agar kita melihat bagaimana dinyatakan bahwa walaupun kita miskin, kita harus mempunyai kemurahan dalam saling membantu. Pada musim-musim sekarang, banyak orang yang sangat memerlukan bantuan. Karena seluruh dunia kita terkesan dengan virus corona. Jadi, di tempat kita juga sudah banyak yang terkesan. Saudara-saudara, apakah bantuan yang dapat kita berikan kepada mereka yang terkesan dengan bencana-bencana alam? Tidak kira apapun bencana-bencana yang terjadi kepada mereka, ada yang banjir, ada yang gempa, ada yang terkena dengan virus, mau apapun itu. Saudara-saudara, apa bantuan yang dapat kita berikan? Sekarang ini, marilah kita bersama dalam saling memberikan pertolongan kepada saudara kita, kepada sahabat kita, jiran kita, keluarga kita, ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari kita lakukan ini. Saudara-saudara, sebuah kisah tentang seorang pengemis, di mana di sebuah kota, dia tidak dapat melanjutkan kuliah persekolahan karena kekurangan keuangan. Namun ia tidak meratapi diri ataupun ia tidak merasa sedih dengan keadaan diri dia. Apa yang dibuat oleh pengemis ini adalah ia mula tergerak untuk membantu warga masyarakat yang tidak mampu di lingkungan dia yang dekat dengan tempat dia, di mana dia pun mendapatkan sedikit dana keuangan daripada menjual gorengan buatan ibu dia dengan harga yang khusus. Jadi dengan hasil keuangan yang dia dapat, itulah yang dia gunakan untuk membantu kepada orang-orang. Saudara-saudara, ternyata sangat banyak orang yang tergerak bagi mendukung dia, sehingga terkumpullah beasiswa dia melebihi daripada perkiraan yang dia kira-kira. Ia sendiri akhirnya dapat melanjutkan perkuliahan, dan dia juga meluangkan waktu memberi kelas tambahan bahasa Inggris secara percuma untuk anak-anak kampung dia. Sebuah kisah yang sebenarnya membuka minda kita. Seorang pengemis dapat membantu kepada masyarakat. Bagi kita pada saat ini yang mengikuti renungan, saudara-saudara, kalau kita bukan pengemis, kalau kita mempunyai kecukupan,
setiap hari. Sudahkah kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan? Seorang pengemis dapat membantu warganya, dapat membantu masyarakat. Apakah kita tidak dapat membantu? Kita lanjutkan dengan firman Tuhan kita. Kita dapat lihat bagaimana kisah seorang muda pada mulanya hanya mengemis bagi mendapatkan keuangan untuk keluarga dan juga menyambung perkuliahan dia. Di mana dia dapat membantu pada masyarakat sebelum dan sesudah dia berkuliah. Bukankah sangat baik perbuatan daripada dia ini? Saudara-saudara, kita lihat dalam Alkitab. Adakah yang seperti ini? Kita lihat. Paulus menasihati jemaat Korintus untuk menandingi kemurahan hati jemaat Makedonia dalam menolong jemaat-jemaat di Yerusalem yang menderita dan juga miskin. Di mana jemaat Makedonia sendiri sebenarnya juga menderita, namun kasih Allah yang ada dalam hati mereka membuat mereka tetap bersukacita dan peduli pada orang lain. Mereka tidak terjebak, tidak terikut dalam sikap mengasihani diri sendiri saja. Mereka tidak hanya melihat terpengaruh untuk memelihara diri mereka, tetapi mereka juga tergerak untuk menolong. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memilih belas kasihan dan menolong orang lain yang memerlukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Bukan karena mereka kaya, melainkan karena mereka berlimpah kasih. Satu nasihat yang begitu baik bagi kita pada saat ini. Mereka tidak kaya, tetapi mereka punya kasih. Saat ini, kita yang punya keuangan, yang punya harta, yang punya segala-galanya setiap hari. Apakah kamu, apakah kita punya kasih membantu kepada masyarakat di luar sana? Saudara-saudara, kita sering sibuk dengan persoalan dan kesulitan pribadi sampai lupa untuk tidak peduli bahwa di luar sana masih banyak yang lebih menderita dan memerlukan pertolongan. Saudara-saudaraku, kiranya kita belajar untuk tidak hanya fokus pada kesukaran dan penderitaan pribadi, tidak putus asa dan meratapi diri, tetapi kita tetap bersukacita dan peduli pada orang lain, juga punya kasih untuk memberkati mereka. Semoga kita benar-benar dapatkan sesuatu melalui firman Tuhan renungan kita saat ini. Kita lihat dengan baik dengan nasihat yang sudah diberikan, di mana kita seharusnya mempunyai kasih. Kita harus mempunyai keinginan membantu kepada mereka yang memerlukan. Jadi pada waktu ini adalah waktu kita melihat kepada keperluan orang-orang di luar sana. Janganlah kita hanya memikirkan diri sendiri, tetapi lihat juga kepada di luar sana. Mereka sedang menunggu bantuan. Mereka memerlukan pertolongan daripada kita. Apakah yang dapat kita lakukan? Semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini sudah memberi nasihat yang baik kepada kita, menolong kepada kita agar kita juga dapat menolong kepada orang lain sana. Firman Tuhan yang begitu memberkati kita pada saat ini, di mana ayat yang mengatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 2 mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, kaya dalam kasih. Inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dengan
limpah berkat yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, terutama sekali dengan firman yang telah Tuhan berikan kepada kami, sudah memberikan nasihat kepada kami agar kami ringan tangan, ringan tulang untuk memberkati ataupun untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Saat ini Tuhan, kami tahu di luar sana pasti banyak yang memerlukan bantuan. Tolong gerakkan hati kami, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat membantu mereka di luar sana. Tidak kira apapun bantuan itu, daripada segi tenaga, keuangan, maupun doa. Tolong Tuhan, gerakkan hati kami untuk membantu mereka. Inilah doa kami Tuhan, Engkau memberkati setiap satu persatu yang mendengar renungan pada saat ini. Bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat mereka, Tuhan akan terus memimpin dan menjaga. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa serta berserah mengucap syukur kepadamu. Amin.